Halo guys, jumpa lagi di channel Smart Movie Goers, Smart Movie for Smart People. Kali ini aku akan mereview sebuah drama GL Jepang yang bagus. Judulnya adalah Shukuritai Onna to Tabetai Onna, atau judul Inggrisnya adalah She Loves to Cook and She Loves to Eat. Drama GL ini bagus menurut aku, dengan konsep yang unik dan fresh. Mau tahu seperti apa dramanya? Simak aja video ini sampai selesai guys. Drama ini terdiri dari 2 season ya guys. Season 1 terdiri dari 10 episode dan season 2 terdiri dari 20 episode. Jadi total 30 episode dengan durasi per episode sekitar 15 menit. Nggak panjang guys, jadi nggak menguras waktu kita. Yang season 1 rilis tahun 2022 dan yang season 2 rilis tahun 2024. Drama ini diadaptasi dari manga berjudul Shukuritai Onna to Tabetai Onna yang ditulis oleh Yuzaki Sakaomi yang dibuat skenarionya oleh Yamada Yuri. Kata orang, cinta itu dari perut turun ke hati. Kalian percaya nggak? Kalau aku sih percaya guys. Cinta itu tidak selalu mesti dari mata turun ke hati, tapi banyak juga yang dari perut mulainya. Nggak percaya? Buktinya kalian bisa lihat di dalam drama ini. Drama ini baik pemeran utama maupun pemeran pendukungnya semuanya adalah wanita. Drama ini juga mempertontonkan seni memasak masakan Jepang yang memperkenalkan sejumlah makanan dan masakan Jepang yang enak-enak dan unik. Kalau kamu senang memasak dan kamu senang masakan kamu dinikmati oleh orang lain, dan kalau ada orang yang suka sekali dengan masakan kamu dan orang itu makan dengan lahapnya di depan kamu, gimana perasaan kamu? Kamu pasti senang sekali kan? Makanan yang kamu buat dimakan dengan begitu enaknya. Demikian juga dengan orang yang suka dengan masakan kamu. Setiap kali kamu selalu mengundangnya makan di rumah kamu dan menyuguhkannya dengan berbagai macam masakan yang enak-enak. Dan kebetulan orang tersebut juga sangat doyan makan. Bagaimana perasaan orang itu? Sudah pasti ia juga akan senang sekali bisa mencicipi masakan kamu yang enak-enak itu. Dan perjamuan ini terus berlangsung berminggu-minggu. Lalu apakah heran jika lama-lama timbul rasa cinta di antara mereka? Wajar sih kalau menurut aku. Protagonis pertama di dalam cerita ini adalah seorang gadis yang tinggal seorang diri di dalam sebuah apartemen kecil di sebuah kota di Jepang yang sehari-harinya adalah seorang karyawati di sebuah perusahaan teknologi. Gadis yang bernama Nomoto Yuki ini sangat suka memasak dan ia juga adalah seorang food vlogger yang sering mengupload foto hasil masakannya di sosial media yang mana membuat dirinya memperoleh banyak follower. Nomoto Yuki ini diperankan oleh Higa Manami. Sedangkan protagonis kedua di dalam cerita ini adalah seorang gadis bertubuh tinggi besar yang selalu berpenampilan kasual. Sehari-harinya gadis ini bekerja di sebuah hypermarket sebagai seorang staf di bagian gudang. Gadis yang bernama Kasuga Totoko ini juga tinggal sendirian di apartemen di mana Nomoto tinggal. Kamar apartemen mereka ternyata bersebelahan yang hanya terhalang oleh sebuah kamar. Jadi kedua orang gadis ini saling bertetangga. Kasuga Totoko ini diperankan oleh Nishino Emi. Setiap pulang bekerja, Nomoto selalu memasak sendirian di apartemennya. Kadang-kadang Nomoto memasak kebanyakan dan tidak habis dimakan seorang diri. Pada suatu hari, di saat baru pulang bekerja, Nomoto bertemu dengan tetangganya Kasuga di depan lift dan kedua orang gadis ini pun saling bertegur sapa sejenak. Setelah itu, mereka masuk ke dalam apartemen mereka masing-masing. Disinilah mereka pertama kali bertemu. Hari itu, Nomoto kembali memasak kebanyakan, dan ia tidak sanggup untuk menghabiskannya sendirian. Daripada makanan itu mubazir, Nomoto lalu teringat dengan tetangganya, Kasuga. Ia berpikir, apa sebaiknya ia mengundang Kasuga ke apartemennya untuk menghabiskan makanan itu bersamanya. Nomoto lalu mengetuk pintu apartemen Kasuga. Dan kebetulan Kasuga juga sudah pulang dari kantor. Nomoto lalu mengundang Kasuga untuk makan malam bersamanya di apartemen Nomoto. Di luar dugaan Nomoto, Kasuga menerima undangannya ini dengan senang hati.
Kedua orang gadis ini lalu makan bersama di apartemen Nomoto. Setelah peristiwa ini, kedua orang gadis ini lalu menjadi teman. Nomoto kaget sekaligus takjub melihat selera makan dari Kasuga yang sangat besar, seperti layaknya kaum pria. Nomoto sampai terbengong-bengong melihat Kasuga makan. Kasuga juga tidak malu-malu atau jaim makan di depan Nomoto. Gadis itu makan dengan lahapnya apapun masakan yang disuguhkan di depannya. Kelihatan sekali Kasuga sangat menikmati makanan yang dibuat oleh Nomoto. Hal ini membuat hati Nomoto menjadi senang sekali. Melihat Kasuga begitu menikmati masakannya, hal ini membuat Nomoto semakin rajin memasak. Nomoto mencobai berbagai macam resep masakan dan setiap kali selalu mengajak Kasuga makan di tempatnya. Apapun masakan yang disuguhkan oleh Nomoto, Kasuga selalu memuji masakan Nomoto sangat enak yang membuat hati Nomoto tambah senang. Demikianlah akhirnya setiap malam Nomoto selalu mengundang Kasuga makan di tempatnya. Kasuga ternyata gadis yang cukup tahu diri. Ia berinisiatif memberikan sejumlah uang untuk mengganti biaya masakan Nomoto, untuk mengganti biaya pembelian bahan-bahan masakan. Tak jarang Kasuga juga membawa pulang bahan-bahan makanan dari tempat kerjanya, atau ia sendiri membeli bahan-bahan masakan tersebut sepulang kerja untuk membantu meringankan biaya memasak Nomoto. Karena Kasuga merasa tidak enak setiap kali makan gratis di tempat Nomoto. Dari sinilah persahabatan di antara kedua orang gadis ini mulai berkembang. Ternyata Nomoto berasal dari keluarga yang ortodoks, di mana pernikahan merupakan tujuan akhir dari sebuah kehidupan bagi keluarganya. Nomoto merasa pusing jika mendapatkan telepon dari ibunya yang menanyakannya kapan akan menikah. Makanya ia lebih suka menghindar dari keluarganya dan memilih tinggal seorang diri dan mencari nafkah sendiri. Dengan begitu, ia bisa bebas menyalurkan bakat memasaknya setiap hari tanpa ada gangguan. Keluarga Kasuga juga tidak kalah kompleksnya. Ayahnya Kasuga beberapa kali menelpon Kasuga menyuruhnya pulang untuk menjagai neneknya. Ayahnya Kasuga ingin Kasuga kembali ke rumah untuk berbakti pada keluarga. Tapi Kasuga tidak ingin pulang. Kasuga tahu bila ia pulang dirinya tidak akan bebas lagi. Ia juga tidak akan bisa bekerja lagi karena hidupnya akan dieksploitasi habis-habisan oleh ayahnya. Sebaliknya, Kasuga ingin hidup mandiri selamanya dan tidak ada niatan sama sekali untuk pulang lagi ke rumah. Maka itulah pertemuan di antara Nomoto dan Kasuga telah menciptakan sebuah momentum yang penting dan berharga untuk kehidupan pribadi mereka selanjutnya, yang mana telah memercikkan gairah dan antusiasme yang baru, yang membuat hati mereka berbunga, yang menjadikan hidup mereka yang tadinya monoton dan sepi menjadi meletup kembali. Tanpa sadar, kedua orang gadis ini merasa bahagia bisa menghabiskan waktu berdua, walaupun hanya untuk makan-makan saja. Hingga pada suatu hari, kebahagiaan hati Nomoto memancing perhatian dari rekan kerja Nomoto yang bernama Sayama Chiharu. Sayama terheran-heran melihat suasana hati Nomoto yang lain daripada biasanya. Nomoto lalu menceritakan kepada Sayama apa yang dialaminya bersama Kasuga. Sambil tersenyum, Sayama lalu memberitahu Nomoto bahwa ini adalah pertanda bahwa Nomoto sedang jatuh cinta. Nomoto langsung terhenyak dan mulai memikirkan perasaannya terhadap Kasuga. Sayama Chiharu diperankan oleh Morita Misato. Dari situ Nomoto baru menyadari bahwa sesungguhnya ia telah menaruh hati kepada Kasuga secara romantik. Tapi kemudian Nomoto malah menjadi gelisah dan tidak tahu bagaimana harus menyikapi perasaan ini terhadap Kasuga. Ia takut jika ia mengungkapkan perasaannya kepada Kasuga, ia takut Kasuga akan terkejut dan hal ini akan mempengaruhi kelanjutan dari persahabatan mereka. Nomoto tidak ingin kehilangan Kasuga, dan ia juga tidak mau persahabatan ini hancur. Nomoto juga tidak yakin apakah Kasuga juga menyukai dirinya secara romantik. Jadi Nomoto hanya bisa menyembunyikan perasaannya terhadap Kasuga. Nomoto lalu berkenalan dengan salah seorang followernya di sosial media. Wanita ini adalah seorang penggemarnya yang suka melihat postingan Nomoto tentang masakan. Wanita yang bernama Yako Kaname ini adalah seorang wanita mandiri yang hidup sendirian. Yako ini adalah seorang wanita lesbian yang aseksual.
Yako Kaname diperankan oleh Tomosaka Rie. Dari seringnya chatting berdua, Nomoto dan Yako pun menjadi sahabat. Yako adalah seorang wanita yang terbuka. Secara terus terang, ia memberitahu Nomoto mengenai masalah orientasinya itu. Dari situ, Nomoto merasa aman untuk membuka diri kepada Yako. Ia pun menceritakan kepada Yako tentang perasaannya terhadap Kasuga. Yako mengidentifikasikan perasaan Nomoto itu sebagai perasaan cinta terhadap sesama jenis yang disebut dengan lesbian. Yako menyarankan Nomoto untuk berani mengungkapkan perasaannya itu kepada Kasuga. Yako juga mengirimkan link film tentang kisah cinta lesbian kepada Nomoto untuk membantu Nomoto mengidentifikasikan perasaannya. Akan tetapi Nomoto tetap saja tidak berani berterus terang kepada Kasuga mengenai perasaannya. Nomoto dan Kasuga kemudian mendapatkan seorang tetangga baru, yaitu seorang gadis bernama Nagumo Sena, yang juga tinggal sendirian di apartemen yang sama. Saat baru pindah, Kasuga membantu Nagumo mengangkati barang-barangnya. Nagumo lalu menghadiahi Kasuga sekardus buah jeruk sebagai ucapan terima kasih, karena Nagumo gak sanggup menghabiskan jeruk-jeruk itu sendirian. Nagumo Sena diperankan oleh Fujiyoshi Karin. Buah jeruk itu lalu dibawa Kasuga ke apartemen Nomoto, dan mereka sepakat untuk dibuatkan selai jeruk dan masakan berbahan dasar jeruk lainnya. Kedua orang gadis itu lalu membawakan selai dan masakan mereka ke apartemen Nagumo sebagai ucapan terima kasih. Dari situ, ketiga orang gadis ini pun menjalin persahabatan. Nagumo ternyata mengidap penyakit deipnophobia, yaitu sebuah gangguan mental, yaitu fobia takut makan bersama orang lain. Penyakit ini membuat Nagumo menarik diri dari pergaulan, karena ia nggak bisa makan bersama orang lain. Nagumo nggak berani mengobati penyakitnya ke psikiater karena malu. Jadi sehari-harinya ia tidak punya teman, dan hanya bisa menjalani hidupnya sendirian sambil membawa penyakitnya. Walaupun begitu, ternyata perasaan Nagumo cukup peka dan bisa mendeteksi bahwa hubungan Kasuga dan Nomoto tidak sekedar cuma berteman biasa. Nagumo lalu bertanya kepada Kasuga apakah Kasuga dan Nomoto sedang berpacaran. Pertanyaan ini mengagetkan Kasuga karena selama ini Kasuga tidak pernah memikirkan tentang masalah ini. Berkat pertanyaan ini, Kasuga pun akhirnya baru menyadari bahwa ia sebenarnya menyukai Nomoto. Setelah itu, Kasuga pun mulai sering berkonsultasi dengan Nagumo tentang masalah relationship. Nomoto juga semakin sering menjadikan Yako dan Sayama sebagai teman konsultasi. Meskipun begitu, hubungan Nomoto dan Kasuga tetap tidak ada kemajuan, karena kedua orang gadis ini sama-sama tidak pernah berpacaran. Mereka juga sama-sama pemalu dan tidak berani mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka. Walaupun sudah akrab, tetapi bicara mereka saja masih sangat sopan dan selalu menjaga jarak. Sampai pada suatu ketika, ayahnya Kasuga mulai sering menelpon Kasuga dan menerornya, dan memaksanya untuk pulang. Ayahnya juga mulai mengancamnya dan menagih biaya pendidikan dan ongkos asuh yang sudah dikeluarkan oleh ayahnya semenjak membesarkan Kasuga dari kecil hingga dewasa. Ditambah lagi, bibinya Kasuga membocorkan alamat apartemen Kasuga kepada ayahnya Kasuga. Jadi Kasuga takut suatu hari ayahnya akan datang ke apartemennya untuk memaksanya pulang. Kasuga lalu mengutarakan niatnya untuk pindah dari apartemen kepada Nomoto. Ia menjelaskan juga apa alasannya ia ingin pindah. Berita ini langsung membuat Nomoto menjadi syok dan sedih. Nomoto pun tidak sanggup lagi menyembunyikan perasaannya, dan ia pun menangis di hadapan Kasuga. Di dalam kesedihannya, Nomoto pun mengakui di depan Kasuga bahwa ia menyukai Kasuga. Maksud aku sebenarnya adalah ingin mengajak kamu pindah bersama aku. Demikian penjelasan Kasuga kepada Nomoto. Kasuga juga mengakui bahwa dirinya juga menyukai Nomoto. Seketika Nomoto menjadi terhenyak. Pelan-pelan rasa sedihnya berubah menjadi rasa lega. Oh, ternyata ia mau mengajakku pindah. Oh alah, ternyata aku telah salah menanggapi maksudnya, pikir Nomoto. Sudah tentu, Nomoto maulah diajak pindah bersama Kasuga.
Karena itu, berarti mereka bisa tinggal bersama di dalam satu rumah. Nomoto pun menangis lagi, tapi kali ini adalah tangis bahagia. Malam itu, mereka pun jadian menjadi sepasang kekasih. Untuk merayakan hari jadian mereka, Kasuga mengajak Nomoto berwisata sambil memetik kebun sayur. Pulangnya, mereka memasak bersama. Mereka juga mengajak Nagumo makan bersama. Setelah bergaul dengan kedua orang gadis tetangganya itu, Nagumo memutuskan untuk berobat ke psikiater untuk menyembuhkan penyakitnya itu. Setelah berobat, Nagumo menjadi lebih positif dan lebih percaya diri. Nomoto dan Kasuga ikut senang melihat perkembangan Nagumo yang semakin positif. Nomoto juga mengajak kedua orang temannya itu ke rumah Yako dan mengenalkan mereka kepada Yako. Mereka berempat merayakan persahabatan mereka sambil berpesta makan minum di rumah Yako. Nagumo juga mendapatkan seorang teman konsultasi yang baru dari diri Yako. Nomoto dan Kasuga mulai mencari rumah tempat tinggal mereka yang baru. Tapi agen properti yang mereka hubungi tidak dapat membantu mereka karena mereka hanya bisa merekomendasikan rumah untuk kalangan keluarga, teman, calon pasangan suami istri, tapi tak ada yang untuk kalangan pasangan sesama jenis. Tapi untung Yako punya teman yang berbisnis di dunia properti. Berkat bantuan Yako, akhirnya Nomoto dan Kasuga berhasil menemukan sebuah rumah idaman untuk masa depan. Kedua orang gadis itu pun mulai memindahkan barang-barang pribadi mereka ke rumah baru mereka. Nomoto dan Kasuga memandang kamar apartemen mereka yang lama. Ada perasaan sedih dan haru di dalam hati mereka, begitu mereka mau pindah dari apartemen mereka. Karena di tempat inilah mereka bertemu dan ada kenangan yang indah di tempat ini, di mana mereka memasak bersama dan makan bersama pertama kali. Nomoto lalu bertanya kepada Kasuga apakah Kasuga menyukainya secara romantik, yang diiyakan oleh Kasuga. Kemudian Nomoto bertanya lagi kepada Kasuga, sampai sejauh mana batas hubungan di antara mereka yang diperkenankan oleh Kasuga. Misalnya, apakah aku bisa menyentuh kamu? Kita bisa mencobanya, jawab Kasuga. Kemudian Nomoto bertanya lagi, apakah aku boleh memeluk dirimu? Boleh, jawab Kasuga. Lalu kedua orang gadis ini pun saling berpelukan. Kemudian Nomoto bertanya lagi, apakah aku boleh mencium kamu? Kasuga menjawab, oke. Kemudian pelan-pelan kedua orang gadis ini pun berciuman. Dengan lembut tentunya. Sopan banget mereka berdua ini. Mau peluk cium aja, mesti pakai tanya. Walaupun adegan mesra ini terkesan kaku dan canggung, bahkan agak lucu. Tapi adegan ini sweet juga, dan bisa membuat hati kita menjadi terharu. Ya ampun, beda banget sama adegan romans di dalam drama GL Thailand. Beda jauh bagaikan langit dan bumi. Tapi jujur, aku lebih mengapresiasi apa yang dilakukan oleh couple ini. Tindakan mereka ini mencerminkan dan membuktikan sebesar apa ketulusan hati mereka di dalam mencintai pasangannya. Ada saling menghormati. Ada saling menghargai, ada saling menjaga perasaan masing-masing. Bicara juga sangat berhati-hati, berusaha untuk tidak menyinggung perasaan pasangannya. Aku kaget, ternyata GL Jepang ada juga yang seperti ini. Jarang loh ada GL yang seperti ini di zaman modern ini. Konsep ini boleh ditiru loh bagi para kreator GL lainnya. Makanya aku tertarik untuk mereview drama GL ini. Bagi yang hobi memasak, ide-ide tentang resep masakan yang ditampilkan di dalam drama ini juga sangat menarik. Ini juga salah satu keunggulan dari drama ini. Jadi drama GL ini sangat layak dan recommended ditonton oleh para penyuka drama soft GL. Demikianlah guys, pembahasan dan review drama GL ini aku sudahi sampai di sini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam!